Perjanjian Royem-Royem nyatanya belum menyelesaikan masalah Indonesia dengan Belanda. Salah satu upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu dengan diadakannya konferensi meja bundar. Maka, Mr. Royem mengusulkan kepada Muhammad Hatta untuk mengadakan pertemuan antara Indonesia dan Belanda agar Indonesia bisa berdamai dengan Belanda dan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Silakan. Tampaknya perundingan proyek-proyek belum menyelesaikan masalah kita dengan Belanda. Benar Bu, sebaiknya kita mengadakan perundingan dengan Belanda. Kita bisa meminta bantuan PBB. Baik, saya akan menemui perwakilan dari PBB. Kemudian Hatta dan Suepomo menemui dan meminta bantuan kepada perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu Kritley. Kritley pun menyetujui pengajuan Muhammad Hatta dan Suepomo. Kemudian Kritley menyampaikan pesan tersebut kepada Belanda dengan menemui perwakilan Belanda yaitu Maxeven, Loving, dan Sassen. Selesai pertemuan tersebut, mereka pun menyepakati untuk menyelenggarakan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda, 23 Agustus 1949. Yang tentunya dengan melibatkan beberapa tokoh Indonesia dan Belanda. Saya sebagai perwakilan PFO mempertemukan Belanda dan Indonesia untuk mencari solusi dari sengketa-sengketa. Saya sebagai perwakilan PBB meminta kedua pihak mencari mufakat agar tercipta perdamaian. Bung Hatta, sebagai perwakilan Indonesia, apa yang diharapkan dari perundingan ini? Kami ingin Belanda menyerahkan kekuasaan kepada bangsa Indonesia. Apakah kalian setuju dengan permintaan pihak Indonesia? Kami keberatan dan tidak mau memenuhi tuntutan Anda, bangsa Indonesia. Bangsa artinya kalian siap dikucilkan oleh negara-negara di dunia ini. Karena tindakan kalian sama saja dengan menjajah kami bangsa Indonesia. Kami akan mengembalikan kedaulatan Indonesia dengan syarat bangsa Indonesia mau berserikat dengan kami dan bergabung menjadi Uni Indonesia Belanda. Bagaimana Indonesia? Apakah kalian setuju? Bagaimana dengan Irian Barat? Apakah kalian akan mengembalikannya menjadi kesatuan NKRI? Saya rasa perundingan ini akan berjalan dengan mulus jika kalian mau mengembalikan Irian Barat kepada kami. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Bukankah Irian Barat sejak dulu milik NKRI? Kemudian kalian ingin mengambilnya? Baiklah, kami setuju akan mengembalikan Irian Barat setelah Indonesia memperoleh kedaulatan. Bagaimana Indonesia? Apakah kalian setuju? Ya, kami setuju. Selanjutnya kami serahkan kepada Indonesia selaku perwakilan PBB. Baiklah, sebagaimana kita ketahui, perundingan ini telah mencapai mufakat dan hasil perundingan ini akan dibacakan oleh Sultan Hamid sebagai delegasi BFO. Hasil perundingan ini menghasilkan 3 penting pokok, yaitu pertama, Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan menyerahkan kedaulatan Republik Indonesia Serikat pada bulan Desember 1949. Kedua, Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan bergabung dalam Uni Indonesia Belanda. 3. Irian Barat akan diserahkan setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda. Lalu mereka pun saling berjabat tangan. Pada 27 Desember 1949, terjadilah penyerahan kekuasaan di Belanda. Penyerahan kekuasaan dilakukan oleh Ratu Juliana. Penyerahan ini dihadiri oleh Willem Drees dan C.A. Saset. Baiklah Mr. Sopomo, sebagaimana hasil KMB poin pertama, saya akan menyerahkan kedaulatan Republik Indonesia Serikat kepada Indonesia. Baiklah, jika seperti itu, silakan tanda tangani ini, Tuan. Dari pihak Belanda, penandatangan langsung oleh Ratu Juliana. Baiklah.
di Indonesia, penyerahan kedaulatan dilakukan oleh wakil pemerintah Belanda, Antonius Hermanus Johannes Loving, kepada Muhammad Hatta. Penyerahan ini dihadiri oleh Sri Sultan HB9 dan Willem Drees. Seharusnya kekuasaan Indonesia diserahkan oleh Belanda kepada kami. Baiklah, silakan tanda tangani naskah ini. Dari pihak kami yang akan diwakili oleh Antonius Hermanus Johannes Loving. Dari Indonesia akan diwakili oleh Sri Sultan HB9.